Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Fitri Rahmiatun SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan semua yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arnanda Muida Aisyah, Ibnu Nur Awalati, Latifah Sabarini, Putri Salsabila, dan saya sendiri Rosida, selaku moderator dan pemateri pertama. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai 8 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu apa ya itu PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, apa itu karakteristik PPN, apa yang termasuk ke dalam barang kena pajak dan jasa kena pajak, terus apa saja yang termasuk ke dalam objek dan subjek PPN, terus apa itu dasar pengenaan dan berapa tarif pajaknya, terus apa yang dimaksud dengan faktur pajak, pajak masukan, dan pajak keluaran, dan yang terakhir yaitu membahas mengenai bagaimana pengisian SPT di dalam PPN tersebut. Nah, di sini ada pengertian mengenai pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri baik berupa konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang PPN itu dilatar belakangi dengan 3 hal. Yang pertama yaitu efisiensi PPN Indonesia 63,58%. Artinya, Indonesia baru bisa mengumpulkan sebanyak 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut. Hal ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan. Selanjutnya yaitu untuk memperluas basis pemajakan. Artinya, barang yang awalnya tidak dikenai pajak itu berubah menjadi barang kena pajak, dan jasa yang awalnya tidak dikenakan pajak itu berubah menjadi jasa kena pajak, dan pengurangan beberapa kriteria fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dan latar belakang yang terakhir yaitu dipengaruhi oleh tingginya tax expenditure atau pengurangan penerimaan pajak yaitu sebesar 65% dari total tax expenditure di tahun 2019. Oke, next. Nah, di sini ada karakteristik PPN. Yang pertama yaitu PPN merupakan pajak objektif. Artinya, pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak itu ditentukan oleh faktor kondisi objektifnya seperti keadaan peristiwa atau perubahan hukum. Terus yang kedua yaitu PPN merupakan pajak tidak langsung. Artinya, pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran kas negara itu berada di pihak yang berbeda atau bisa diwakilkan. Dan yang ketiga yaitu PPN merupakan multi-stage tax. Artinya, setiap penyerahan barang menjadi objek PPN itu dimulai dari tingkat pabrik, kemudian ke tingkat pedagang besar, terus nantinya sampai dengan tingkat pedagang eceran. Terus yang selanjutnya PPN ditetapkan sebagai tipe konsumsi. Artinya, dilihat dari sisi perlakuannya terhadap barang modal, maka seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal dapat dikurangi dari dasar pengenaan pajak atau DPP, sehingga kemungkinan terjadinya pengenaan pajak berganda atas barang modal dapat dihindari. Oke. Terus selanjutnya ada PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Terus mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak. Terus ada PPN bersifat non-kumulatif. Artinya PPN yang disetor ke kas negara hanyalah nilai tambah dari barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan dengan mekanisme pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Sehingga pengenaan PPN tidak menimbulkan dampak pajak berganda. Dan yang terakhir yaitu PPN menganut tarif tunggal. Di Indonesia sendiri tarif PPN-nya itu ditetapkan sebesar 10%, namun berubah menjadi 11% per 1 April 2022 dan pengecualian untuk ekspor barang kena pajak itu ditetapkan tarifnya sebesar 0%.
yang gunanya itu untuk barang ekspor Indonesia agar dapat bersaing dengan barang ekspor dari negara lainnya. Oke. Nah, di sini ada mekanisme pengenaan pajak. Yang pertama yaitu setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk memungut pajak yang berutang, dan hal ini dinamakan dengan pajak keluaran. Terus yang kedua, pada saat membeli barang jasa yang terutang itu dinamakan dengan pajak masukan. Dan yang ketiga, pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran. Artinya, jika jumlah pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka kekurangannya dibayar ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 di bulan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu wajib melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak kepada Kepala KPP selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Oke, terima kasih. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibla Nur Awaleti. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Roshida selaku moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang barang kena pajak. Menurut Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 3, barang kena pajak atau yang biasa disebut BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 4A Ayat 2, yang termasuk jenis barang yang tidak dikenai PPN yaitu barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, dan barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Next. Menurut Undang-Undang PPN Pasal 1 Angka 6, jasa kena pajak atau yang biasa disebut JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Sesuai dengan Undang-Undang PPN Pasal 4A Ayat 3, yang termasuk jenis jasa yang tidak dikenai PPN yaitu yang pertama, jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, jasa di bidang pelayanan sosial, jasa di bidang pengiriman surat, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa kesenian dan hiburan, jasa di bidang keagamaan, jasa di bidang pendidikan, jasa di bidang penyiaran, jasa di bidang angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa pengiriman uang, jasa boga atau catering, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa penyediaan tempat parkir, dan jasa telepon umum. Next. Menurut Undang-Undang PPN Pasal 4, objek PPN yaitu yang pertama, penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean. Yang kedua, ada impor BKP. Ada pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean. Lalu ada pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Yang selanjutnya ada ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud. Dan yang terakhir ada ekspor JKP. Next. Selanjutnya, di sini ada syarat penyerahan barang. Yang pertama, barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. Yang kedua, barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, penyerahannya dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. Next. Menurut Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 15, pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pengusaha Kecil, tidak termasuk subjek PPN. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibla atas penjelasannya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya. Berdasarkan UU PPN Pasal 1 Ayat 17 yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Berdasarkan UU PPN Pasal 1 Ayat 9 yang dimaksud dengan penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau BKP tidak berwujud, tidak termasuk PPN yang dipungut. Next.
Berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 20, yang dimaksud dengan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan. Berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 26, yang dimaksud dengan nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Next. Timeline pemberlakuan tarif PPN atau tarif umum PPN yaitu berdasarkan UU PPN yaitu 10% sampai dengan Maret 2020. Yang kedua berdasarkan UU HPP yaitu 11%, mulai berlaku 1 April 2022. Dan yang ketiga berdasarkan UU HPP yaitu 12%, paling lambat 1 Januari 2025. Next. Tarif PPNB UU PPN pasal 8, yaitu ayat 1, yaitu tarif PPNBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ayat 2 yaitu ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0. Ayat 3 yaitu ketentuan mengenai kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPNBM dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan PP. Ayat keempat yaitu ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai PPNBM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Next. Menurut UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 1 angka 23, faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Next. Fungsi faktur pajak yaitu 1. Bukti pungutan pajak bagi PKP dan bagi Ditjen Bea Cukai atas impor barang. Kedua, ada bukti pembayaran PPN dan PPNBM bagi PKP atau bagi yang mengimpor BKP. Ketiga, sarana pengkreditan pajak masukan. Dan terakhir, ada dasar pembuatan nota retur. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Salsabila atas penjelasan materinya. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arnanda Muida Aisyah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Roshida. Pembacaan materi akan saya lanjutkan. Menurut UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 13 ayat 1A, faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat pada yang pertama saat penyerahan BPKP atau penyerahan JKP. Kedua, saat penerima pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP. Yang ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai sebagian tahap pekerjaan. Yang keempat, saat lain yang diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Next. Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak saat pembuatan seperti yang diatur dalam Per 24/PJ/2012 pasal 2 sama dengan UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 13 ayat 1. Next. Faktur pajak cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, dan benar, tidak ditandatangani atau ditandatangani menggunakan cap, dibuat melampaui batas yang ditentukan, dibuat oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP, serta kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Next. Permintaan nomor seri faktur pajak standar diatur dengan SE 20/PJ/2004, yaitu ayat pertama
PKP harus membuat faktur pajak dengan menggunakan kode dan nomor seri sebagaimana ditetapkan dengan lampiran 3. Ayat 2, kode dan nomor seri terdiri dari 16 digit, yaitu 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, 13 digit nomor seri yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Next. Kode dan nomor seri sesuai dengan lampiran 3. Yang pertama, penulisan kode dan nomor seri khusus. Penulisan kode dan nomor seri harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit. Yang kedua, kode meliputi kode transaksi dan kode status. Yang ketiga, kode diisi sendiri oleh wajib pajak. Next. Isi kode transaksi. Yang pertama, 01 penyerahan BPKP atau JKP yang terutang PPN dan dipungut oleh PKP. 02 untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN bendahara pemerintah. 03 untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN lainnya. 04 untuk penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain yang dipungut oleh PKP. 05 tidak digunakan. 06 untuk penyerahan lainnya yang dipungut oleh PKP. 07 untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN ditanggung pemerintah. 08 untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. 09 untuk penyerahan aktif pasal 16D yang dipungut oleh PKP. Terima kasih, sekian dari saya. Saya balikkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Arnanda atas penjelasan materinya. Dan materi terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Latifah Sabarini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Roshida selaku moderator. Untuk materi selanjutnya ialah bentuk faktur pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/03/2013, Pasal 4 Ayat 1, faktur pajak terbentuk ada 2. Yang pertama, faktur pajak elektronik. Faktur pajak elektronik atau disebut dengan e-faktur, yaitu faktur pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan faktur pajak yang berbentuk elektronik untuk setiap penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Yang kedua, faktur pajak kertas atau biasa disebut dengan hard copy, yaitu faktur pajak yang dibuat tidak secara elektronik berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap penyerahan atau ekspor BKP dan penyerahan atau ekspor JKP. Next. Menurut Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 24, pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP atau JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau impor BKP. Sedangkan menurut Undang-Undang PPN Pasal 1 Ayat 25, pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud atau JKP. Menurut Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 3, apabila dalam suatu masa pajak di mana pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh pengusaha pajak atau disebut pajak kurang bayar. Menurut Undang-Undang PPN Pasal 9 Ayat 4, apabila dalam suatu masa pajak di mana pajak masukan lebih besar daripada pajak pengeluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau disebut pajak lebih bayar. Next. Berdasarkan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pengusaha kena pajak dalam pengisian SPT yaitu ada 6. Yang pertama, PKP wajib mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN dengan benar. Yang kedua, PKP menandatangani SPT masa PPN. Yang ketiga, PKP harus mengambil sendiri formulir SPT masa PPN. Yang keempat, penyampaian SPT masa PPN dilakukan secara langsung ke KPP. Yang kelima, SPT masa PPN dapat disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman. Yang keenam, PKP yang
dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN dapat dipidana. Next. Selanjutnya ada nomor kode nama formulir SPT masa PPN 1111, nomor 1111 kode F123204 adalah nama formulir SPT masa PPN yang merupakan induk SPT masa PPN. Selanjutnya ada nomor 1111B kode D123207 merupakan nama formulir rekapitulasi penyerahan dan perolehan yang merupakan subinduk SPT masa PPN. Untuk selanjutnya ada nomor 1111A1 dengan kode D123208 merupakan daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, atau JKP. Selanjutnya ada nomor 1111A2 kode D13209 adalah daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Untuk selanjutnya ada nomor 1111A1 D123210 adalah nama pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Yang selanjutnya ada nomor 1111B2 kode D123211 adalah nama formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Untuk selanjutnya ada nomor 1111B3 kode D123212 nama formulir daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Next. Hal-hal yang perlu diketahui dalam pengisian SPT ada 4. Yang pertama, yang wajib mengisi SPT masa PPN 1111 yaitu pengusaha kena pajak. Yang kedua, batas waktu penyetoran PPN atau PPNBM. Yang ketiga, batas waktu serta tempat pelaporan SPT masa PPN 1111. Yang keempat, cara pelaporan dan penyampaian SPT masa PPN 1111 yang dapat dilakukan secara manual ataupun elektronik. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Latifa atas penjelasan materinya. Dan demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.